Hai Sobat Baca, selamat tahun baru 2023 dengan Gary di sini. Jumpa lagi di Tambang Data persembahan kuatbaca.com. Ibu kota tiap hari hujan Sobat Baca, dingin nih. Bagaimana kalau kita pindah ke tempat yang lebih hangat dulu? Oke, sudah cukup hangat. Saya bisa buka jaket kalau begitu. Ya. Dan dengan segelas kopi, mari kita bicara politik dengan santai plus pemaknaannya karena politik di kuatbaca.com adalah politik plus. Sekedar prolog Sobat Baca, saya ingin mengisahkan mengenai mantan presiden kita Soeharto menjelang dilengsarkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 20 Oktober 1997, di hadapan pengurus Partai Golkar, Soeharto pernah menyatakan seperti ini, lengser ke Prabon, madeg Pandita. Artinya, Soeharto ingin mengundurkan diri secara sukarela dari kedudukannya sebagai presiden dan menjadi orang tua bijaksana yang selalu bersedia memberi nasihat kepada siapapun yang membutuhkan. Namun politisi Sindana berusaha meyakinkan Soeharto bahwa rakyat masih menghendaki Soeharto sebagai pemimpin, terutama Harmoko yang saat itu menjadi Ketua MPR sekaligus Ketua Umum Golkar. Harmoko bahkan melakukan survei publik melalui kunjungan ke berbagai daerah dengan kemasan safari Ramadan. Hasilnya, Harmoko mengatakan kepada Soeharto bahwa rakyat menganggap tidak ada tokoh lain selain Soeharto yang mampu memimpin negara ini. Berkebalikan dari itu, saat gelombang reformasi 1998, ternyata Harmoko kemudian meminta Soeharto mengundurkan diri. Ya, kondisi yang cukup ironis ya Sobat Baca. Dan situasi yang tidak sama, namun memiliki kemiripan di saat ini, itu sekarang dialami oleh Presiden Jokowi. Menjelang masa pemerintahannya berakhir, lingkaran istana mengemukakan dukungan agar Jokowi bisa berkuasa selama 3 periode atau menunda pemilu 2024 agar Jokowi bisa melanjutkan masa kepresidenan. Dan dalam edisi khusus Tambang Data kali ini, akan kami kemas dalam bentuk kaleidoskop politik 2022. Tahun 2023 ini akan ada banyak proses yang dilakukan di KPU. Penetapan daerah pemilihan, pendaftaran caleg, penetapan DPT nasional, hingga yang paling ditunggu-tunggu nih, pendaftaran capres dan cawapres. Nggak kebayang seperti apa dinamika politik pada tahun ini ya, Sobat Baca. Nah, sebelum terkaget-kaget dengan peristiwa-peristiwa politik di tahun 2023 ini, ada baiknya kita flashback peristiwa-peristiwa politik sepanjang tahun 2022. Bulan Januari, koalisi pemerintahan mendapat gangguan. Yang menjadi sasaran adalah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang digoyang internal karena elektabilitasnya rendah. Lalu Airlangga juga diterpa isu perselingkuhan. Masuk pada bulan Februari, kekuatan Muhaimin Iskandar dilimitasi oleh pergantian Ketua Umum PBNU dari Said Akil Siraj kepada Yahya Khalil Stakuf. Tak hanya itu, pos sektor ketenagakerjaan di kabinet yang digawangi kader PKB Ida Fauziah mendapat sorotan dari masyarakat karena perubahan kebijakan masa tunggu pembayaran jaminan hari tua. Hal tersebut berpengaruh pada elektabilitas Partai Kebangkitan Bangsa. Pada bulan Maret, Muhaimin Iskandar akhirnya bermanuver. Ia mengusulkan penundaan pemilu 2024, didukung oleh Partai Amanat Nasional atau PAN dan Partai Golkar. Luhut Binsar Panjaitan atau LBP sebagai representasi pemerintahan Jokowi memanggil ketiga pimpinan partai tersebut. Dan itu berarti isu ini diaminkan. LBP pun menjadi penggenap wacana penundaan pemilu 2024. Dengan bersungut-sungut ia mengatakan rakyat menghendaki pemilu 2024 ditunda berdasarkan 110 juta big data berbasis media sosial. Bulan Maret juga menandai setengah tahun isu minyak goreng tengah berlangsung sejak Oktober 2021. Minyak goreng tak hanya langka, tapi juga mahal.
Akhirnya harga eceran tertinggi atau HET, kebijakan ini dicabut. Meski sudah masuk bulan April, isu penundaan pemilu 2024 masih belum berakhir. Seiring dengan munculnya isu PPHN sebagai celah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selama ini, Ketua MPR Bambang Susatyolah yang konsisten menggaungkan kehadiran PPHN melalui amandemen UUD NRI 1945. Wacana penundaan pemilu yang masih berlanjut hingga bulan April memicu aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah yang turut disertai dengan kericuan. Badan Pengkajian MPR pun sepakat untuk membatalkan wacana amandemen konstitusi terkait dengan PPHN. Memasuki bulan Ramadan, cukup banyak politisi yang melakukan safari politik. Namun yang menarik, pada momen Lebaran, Jokowi lebih memilih sholat Idul Fitri dan halal bihalal bersama Sri Sultan Hamengkubuwono X dibandingkan halal bihalal bersama Ketua Umum PDIP Megawati. Pasca bulan Ramadan, tepatnya di bulan Mei, Koalisi Indonesia Bersatu terbentuk, terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan P3. Sejak saat itu mereka bertiga bermanuver bersama. KIB kemudian langsung bergerak merayu PKB untuk bergabung satu koalisi dengan mereka di bulan Juni. Tapi PKB-nya malah PDKT dengan PKS. Kemudian KIB ngerayu PKB plus PKS sekaligus untuk gabung ke KIB. Dirayu dua-duanya malah nggak dapat dua-duanya. PKB memilih bentuk koalisi kebangkitan Indonesia Raya bersama Gerindra. Kalau PKS-nya mendekat ke poros koalisi partai lain. Masih di bulan Juni, Sobat Baca. Isu reshuffle yang telah muncul sejak Maret akhirnya menjadi kenyataan. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, yang ikut mendukung penundaan pemilu 2024, resmi menggantikan Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. Bulan Juni masih belum berakhir nih Sobat, karena peristiwa politik banyak terjadi di bulan ini. Kalau Sobat Baca masih ingat, Pak Jokowi memperkenalkan istilah ojo ke susu di bulan ini sebagai respon terhadap figur Ganjar Pranowo yang menjadi kandidat mungkin paling siap nyapres dan didukung banyak kelompok relawan. Di bulan Juni pula, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kedatangan banyak tamu politik sebelum berlangsungnya rapat kerja nasional mereka. Secara berturut-turut, Prabowo hadir, Agus Harimurti Yudhoyono hadir, kemudian bapaknya Susilo Bambang Yudhoyono juga hadir, lalu AHY lagi, dan terakhir Zulkifli Hasan. Akhirnya masuk bulan Juli Sobat Baca. Nah, di bulan ini, figur-figur non-parpol banyak mengemuka. Erick Thohir seakan sedang diberi karpet merah oleh PAN. Anies Baswedan memanfaatkan momen Idul Adha untuk berkorban sapi dengan nomor 024 yang mendapat banyak perhatian masyarakat. Tak hanya itu, bersama Ridwan Kamil, Anies juga berlenggak-lenggok di Citayam Fashion Week. Kepopuleran acara tersebut semakin menambah pembicaraan tentang kedua figur tersebut sebagai kader pemimpin nasional. Benefit dari karpet merah PAN, Erick Thohir masuk dalam bursa capres KIB di bulan Agustus. Erick tidak sendiri, sohibnya Sandiaga Uno juga ikut masuk bursa capres KIB. Diumumkannya nama Anies Baswedan sebagai salah satu kandidat figur capres Partai Nasdem membawa dampak di bulan Agustus. Isu Nasdem bakal pamit dari koalisi pemerintahan pun muncul. Ditambah lagi, Jokowi mulai mengendorse nama-nama yang masuk dalam kader pemimpin nasional. Di bulan September, banyak diwarnai goyangan antar koalisi yang mengesankan mereka tidak percaya diri dengan koalisi bentukannya sendiri atau malah tidak percaya diri dengan kandidat figur yang mereka usung sendiri. Di tengah goyangan politik tersebut, Pak SBY menilai pemilu 2024 tidak akan berlangsung jujur, sehingga ia pun perlu turun gunung berharap simpati masyarakat. Penilaian publik mengenai figur capres pilihan Partai Nasdem akhirnya menjadi kenyataan.
Bulan Oktober, Partai Nasdem mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai capresnya. Meski demikian, politik koalisi Nasdem belum terbentuk. Diindikasikan masih ada pembicaraan alot mengenai uang mahar dari Nasdem dan Demokrat ke PKS. Ya, namanya mau menikahkan calon ya. Semoga aja maharnya nggak minta sertifikat rumah. Kepastian Nasdem mengusung Anies mengundang gerakan besar dari Jokowi. Didorong oleh para relawannya, Jokowi menyampaikan sebuah pesan politik bagi para elit. Golkar dan Gerindra telah menerima kehadiran relawan Jokowi, sedangkan parpol lain hingga kini tidak menerima kehadiran para relawan. Isu Nasdem akan terdepak semakin mencuat hingga bulan Desember 2022. Reshuffle kabarnya akan dilakukan Jokowi pada awal tahun 2023. Nah, siap-siap untuk para kandidat capres karena wacana presiden 3 periode juga belum usai. Sekelompok elit politik kembali menggelontorkan lagi wacana tersebut, termasuk juga Ketua MPR Bambang Susatyo. Nah, itu rekap peristiwa politik sepanjang tahun 2022, Sobat Baca. Semuanya saling berkaitan dan tidak menutup kemungkinan dinamikanya terus mengalir hingga tahun 2023 ini. Baca tambang data selengkapnya di kuatbaca.com. Kokoh diterjang tsunami informasi karena Kuat Baca tegas memanai. Saya Gary, undur diri. Sampai jumpa.